adik-adik. Shalom Lase. Bagaimana nih kabarnya di rumah? Baik sekali. Nah, Cici harap semuanya tetap baik-baik dan sehat selalu ya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mengangkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita akan pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi yang indah ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami masih boleh mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menolong memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat adik-adik. Masih dalam usaha. Mari kita angkat satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semuanya pasti silakan ya yang ada di rumah. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang jauh.
disampaikan oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu, mari kita angkat pujian, hamba ikut Tuhanku. Satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu pada hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau siapkan hati dan pikiran kami untuk masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga hari ini adik-adik tetap dalam kondisi yang sehat dan kuat ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Lause mau nanya nih adik-adik. Adik-adik sekarang lagi sibuk apa nih? Ada yang lagi sibuk ngerjain PR nggak? Ya Lause, PR saya banyak. Tugasnya nggak berhenti-berhenti. Kadang-kadang juga harus kerja kelompok. Tiap hari Zoom. Kalau nggak Zoom ketemu sama guru, Zoom sama teman-teman soalnya mau bikin tugas kelompok. Pokoknya sibuk deh Lause. Nah, atau ada yang habis Zoom, habis sekolah, pengennya istirahat. Tapi istirahat juga tetap lihat-lihat HP, cari pegang di handphone, terus coba lihat. Isinya apa sih YouTube, lagi ada acara apa nih yang lagi bagus. Atau lagi main game, lagi seru-serunya nih Lause. Ya, pokoknya kalau nggak pegang handphone, kalau nggak pegang gadget itu pokoknya nggak bisa. Pokoknya semuanya harus dikerjain lewat handphone, lewat laptop, semuanya pokoknya pakai gadget. Ya, tiap hari sibuk. Sibuk apa? Sibuk nge-Zoom, sibuk nonton TV, sibuk nonton YouTube di TV, sibuk nonton YouTube di laptop, sibuk main game pakai handphone, sibuk main game pakai laptop. Pokoknya semuanya kita kalau nggak pegang laptop, pegang handphone, lihat TV. Nah, sibuknya gitu. Bener adik-adik? Atau sebenarnya adik-adik juga senang juga sih daripada sekolah online Lause, bosen. Sekolah online itu nggak enak, nggak bisa bangun siang. Kalau sekolahnya pakai Zoom, kan bangun siang juga nggak apa-apa. Ada yang gitu juga. Nah, tapi ya Lause juga sering dengar, mau sekolahnya online, mau sekolahnya datang ke sekolah, tetap aja sibuk. Pokoknya sibuk. Semuanya sibuk. Nah, adik-adik di Alkitab juga ada loh yang sibuk-sibuk. Siapa ya? Nah, coba lihat ya. Nah, di sini di slideshow-nya ada kelihatan ada 3 orang. Nah, 3 orang ini bersaudara.
Siapa aja sih mereka? Mereka ini namanya Lazarus, Marta, dan Maria. Mereka ini tinggal di Betania. Betania itu di mana? Betania itu dekat sama Yerusalem. Jadi kadang-kadang kalau Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, tahu nggak di Yerusalem ada apa? Di Yerusalem itu ada bait suci, benar. Ada bait Allah. Jadi kalau orang-orang waktu itu berdoanya datangnya ke Yerusalem untuk masuk ke bait Allah. Nah, biasanya kalau mau masuk ke Yerusalem itu ngelewatin kota Betania. Nah, di situ itu biasanya kalau Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau datang ke Yerusalem juga mampir ke kota Betania. Karena Tuhan Yesus punya teman di situ. Ya ini, 3 bersaudara ini, Lazarus, Marta, dan Maria. Nah, ada apa sih dengan mereka saat ini? Yuk, saat ini ambil Alkitabnya. Gak usah tunggu ya. Ambil Alkitabnya, kita buka dari Lukas 10 ya. Dibuka dulu Lukas 10, Lasa juga ambil Alkitab ya. Sudah Alkitabnya sudah diambil? Nah, kalau sudah kita buka sama-sama dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lasa ulang ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya, udah ketemu ya? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Maria dan Marta. Ya, jadi Maria dan Marta yang waktu itu tinggal di Betania kedatangan tamu. Tadi kita baca ya, siapa tamunya? Ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Jadi tamunya Marta dan Maria ini banyak sekali loh adik-adik, karena mereka kedatangan muridnya Tuhan Yesus ada berapa? 12, sama Tuhan Yesus ya 13. Mungkin ada yang lain lagi enggak? Ya bisa jadi ya, tapi yang jelas waktu itu Marta, Maria, dan Lazarus kedatangan banyak tamu. Nah, Maria dan Marta serta Lazarus sih senang kalau kedatangan banyak tamu, karena mereka senang juga menjamu tamu. Nah, ini nih ya, kalau tadi kita sudah baca, Lazarus ada di mana ya? Kok nggak ada Lazarusnya? Iya, Lazarusnya nggak diceritain ya. Mungkin waktu itu Lazarus nemenin Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Mereka mungkin ngobrol bersama, mendengarkan Tuhan Yesus cerita-cerita. Nah, itu yang dilakukan oleh Lazarus mungkin ya. Nah, kalau apa yang dilakukan oleh Marta? Ya, tadi kita udah baca sama-sama kan ya. Marta sibuk melayani Tuhan Yesus. Marta ini suka masak. Makanya dia sibuk ke sana, ke sini. Dia mau masak buat Yesus dan murid-muridnya. Nah, coba teman-teman, adik-adik coba ingat-ingat ya. Waktu mama tiap hari di rumah, kita lagi Zoom nih, mama udah sibuk kan di dapur? Udah sibuk di dapur masak, harus potong ini, potong itu, ya kan? Mama sudah sibuk. Itu aja untuk kita yang di rumah berapa orang ya? Bisa jadi kira-kira mungkin 4 orang ya. Nah, tapi ini Marta kedatangannya 13 orang. Wah, berarti kan harus double nih. Mama aja kalau kedatangan tamu sibuknya luar biasa kan? Wah, Marta juga sibuk. Coba 12 orang. 12 tambah 1 ya. 12 orang tambah 1, terus belum lagi buat yang lain-lain. Wah, Marta sibuk sekali. Wah, dia ambil panci, dia potong sayur, dia potong daging, dia bikin roti. Wah, cuci piring, siapin gelas. Wah, pokoknya Marta sibuk sekali. Wah, dia ke sana, dia ke sini gitu ya. Dia pastikan supaya tamu-tamunya ini makan enak. Nah, tapi pas Marta lagi sibuk, ke sana, ke sini. Aduh, pancinya di mana tadi ya? Aduh, pancinya belum bersih.
atuh piring mana? Ya, lagi sibuk-sibuk gitu. Terus Marta baru ingat, mana saudaraku ya? Maria mana? Dari tadi dia kok nggak kelihatan, bantu saya juga enggak. Gimana sih, orang lagi sibuk nggak ada dibantuin malah kemana dia hilang kemana? Nah, terus pas lewat, loh Maria di situ. Dia duduk di dekat kaki Yesus. Wah sewot ya Marta ini, enak-enakan. Saya lagi sibuk-sibuk, Maria enak-enakan duduk di situ diem dengerin. Kan saya kan lagi capek ini, saya lagi sibuk ini, gimana dong? Akhirnya Marta sambil marah-marah gitu ya, dia ngedatengin. Tuhan Yesus, Tuhan itu loh, Maria kok enak-enakan duduk di situ sih? Saya ini lagi sibuk, masa dia gak bantu saya? Tegur dia dong Tuhan, gimana sih? Masa gak peduli sama saya yang lagi sibuk? Saya ini kan saudaranya kok gak dibantu sih? Nah, tapi kok tadi kita lihat ya adik-adik ya, Tuhan Yesus bilang apa? Marta, Marta, kamu ini menyibukkan diri dengan hal-hal yang gak perlu. Kalau kamu mau melayani aku, melayanilah dengan sukacita. Ya, jadi Maria ini sudah mengambil bagian yang baik, yang gak akan hilang darinya, kata Tuhan Yesus ya. Karena apa yang dilakukan oleh Maria, dia duduk diam dan mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, mendengar itu akhirnya Marta ya gak bisa ngomong apa-apa lagi kan ya, karena Marta ditegur sama Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus ngebelain Maria ya? Padahal kan baik Marta kan pengen melayani Tuhan Yesus, pengen melayani murid-muridnya. Kalau ada tamu, hal yang baik adalah menjamu tamu, menyediakan minum, ngasih makan. Masa gak boleh sih? Nah, apa benar adik-adik kalau kita itu gak boleh sibuk-sibuk? Apa benar kalau kita itu, kalau misalnya di gereja kita tuh gak boleh sibuk pelayanan, gak boleh nyanyi gitu, gak boleh nge-MC, gak boleh jadi pemimpin pujian, atau gak boleh main musik, begitu? Adik-adik, bukan itu maksudnya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menegur Marta karena dia menyibukkan diri dengan berbagai hal yang tidak perlu. Kalau kita baca tadi, lihat lagi, Maria dibilang adalah Maria mengambil bagian yang tidak akan hilang. Yaitu apa? Maria duduk diam dan dia mau mendengarkan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu yang gak akan hilang. Pengenalan akan Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, itu yang gak akan hilang. Maria mengambil bagian yang tepat, dia mau mendengarkan Tuhan. Nah, adik-adik, iya, kalau kita sibuk, dibilang sibuk, kita sibuk ya, sekolah, PR, belum kita main game, nonton YouTube, perlu loh itu loh, bener, ya, kita sibuk. Bahkan saat ini pun kita sekolah minggu tetap harus buka laptop, tetap harus lihat handphone, ya kan? Nah, tapi adik-adik, yang penting adalah kalau Tuhan itu datang ke rumahmu, sekolah minggu ya, Tuhan hadir lewat sekolah minggu. Kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan datang, jangan cuekin Tuhan Yesus. Kita cuekin aja, kita sibuk ke sana, kita sibuk ke sini, TV-nya nyala, YouTube-nya nyala, Zoom-nya nyala, tapi kita sibuk ke sana, sibuk ke sini. Sibuk bukan ke sana ke sini juga, kadang-kadang kita misalnya ya nyalain nyalain YouTube di TV. Terus kemudian kita ambil handphone, kita main game. Jadi ya firman Tuhan firman Tuhan, kita mah sibuk sendiri. Nah, itu yang gak boleh kita lakukan ya adik-adik ya. Sama seperti tadi Maria dan Marta. Waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bukan melarang melarang Marta untuk melayaninya, tapi ingat untuk ambil bagian yang baik, yaitu duduk diam dan mendengarkan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau adik-adik, supaya mungkin walaupun kita sibuk, tapi waktu sekolah minggu, waktu hari minggu, kita sungguh-sungguh menyiapkan diri. Kita mandi pagi-pagi, kita sudah rapi pagi-pagi, kita duduk diam mendengarkan Tuhan. Lewat apa? Lewat sekolah minggu, lewat Zoom, lewat YouTube. Ya, jangan sampai bagian yang baik itu diambil dari yang tidak seharusnya.
Biarkan bagian firman Tuhan itu boleh kita dengarkan. Itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Kalau semakin kita kenal sama Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Maka adik-adik, walaupun sesibuk apapun, jangan cuekin Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus hadir, duduklah diam, dengarkan firman Tuhan, dengarkan perkataan Tuhan Yesus. Enggak harus sekolah minggu sih, tiap 1 minggu sekali gitu bukan ya. Tapi kalau bisa bahkan tiap hari. Gimana caranya Lose? Ya tiap hari, pagi-pagi misalnya ya, kalian sebelum sekolah bangun, terus buka Alkitabnya, baca 1 ayat. Terus kemudian kalau bisa diingat-ingat 1 ayat itu sepanjang hari diingat-ingat. Nah, waktu kita ingat ayat itu kita ingat Tuhan, ya, yang memberikan firman Tuhan itu kepada kita. Atau tiap hari jangan lupa untuk berdoa, karena pada waktu kita berdoa, kita ingat bahwa kita sedang berbicara kepada Tuhan. Jadi jangan biarin Tuhan diem aja kita sibuk sendiri, jangan ya, jangan abaikan Tuhan. Tapi kita berbicara kepada Tuhan, kita mendengarkan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Marta dan Maria. Bukan berarti kita tidak boleh sibuk, ya karena kita memang sibuk ya. Tapi di tengah kesibukan, luangkan waktumu untuk mendengarkan Tuhan. Tuhan hadir dan jangan cuekin Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan kita hari ini, kita akan ada ayat hafalan. Ayat hafalannya dari 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Yuk, Alkitabnya diambil lagi. 1 Yohanes 2 ayat 3. Ya, kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Baca sekali lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, adik-adik, ini oleh-oleh buat hari ini ya, oleh-oleh sekolah minggu hari ini, coba dihafalkan 1 Yohanes 2 ayat 3. Dibaca terus sampai hafal, hafalin terus sampai nanti malam sebelum adik-adik tidur, coba ingat-ingat lagi. Tadi ayat hafalan dari mana ya? Kalau sudah hafal, wah lebih bagus lagi. Jadi langsung sebut 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, adik-adik, sekali lagi saya ingatin, jangan lupa untuk terus mendengarkan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, dan untuk mengasihi Tuhan. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan menegur kami supaya kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di tengah kesibukan kami mau mengingat Tuhan, kami mau mengenal Tuhan, dan kami mau mengasihi Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami yang sering lupa karena kesibukan kami, tapi mohon Tuhan yang terus ingatkan kami, supaya terus kami mengingat Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa dan serahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian adik-adik, jangan lupa kita bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa adik-adik, shalom. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian, jangan lelah.
dasar iman, rasakan tanda bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi keyakinan di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi keyakinan di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi keyakinan di atas dasar iman. Nah adik-adik, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan kita bersyukur Tuhan telah menjaga kita, dan kita juga telah menyelesaikan ibadah kita saat ini. Mari bersama-sama langsung mengaji kita berdoa, kita mengucap syukur untuk persembahan yang kita berikan, dan kita juga akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau Tuhan begitu baik bagi kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan pakai persembahan kami ini untuk jadi perpanjangan alat Tuhan bagi pembangunan gereja kami. Dan Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami memohon berkat daripada Tuhan saja untuk memberkati kami. Tuhan berkati keluarga kami, berkati papa mama kami, berkati saudara-saudari kami, berkati sekolahnya kami, bahkan apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.